Halo guys, kembali lagi bersama aku Eka Setiawan di Best Podcast. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa dan ini sesuai dengan permintaan kalian. Bang, datengin juri. Kita undang langsung ini juri kura-kura ninja, Ko Robi. Wanjay. Gimana kok? Sehat kok? Sehat. Wanjay, jauh-jauh dari Surabaya. Beli gedong dong ke Markisa. Jangan lupa follow Animal Home yang paling setia. Anjay. Jualannya sekarang ada Auranti dan Stewarti ya. Gitu loh kok mantennya kok. Aku tuh mantengin terus loh kok live-nya sampean. Walaupun sekarang hostnya kayaknya sudah perempuan ya. Perempuan, Wah, perawan. anjir. Wah, masih gadis lah ya. Wah anjir, Ko Robi gimana kok perjalanan dari Surabaya ke sini gimana tadi? Lancar Bang. Naik apa kok? Naik kereta. Wah anjir. Jadi inget lagu Kereta Malam. Kok aku tuh ngundang sampean ke sini, banyak sekali netizen yang minta sama aku, Bang, coba datengin juri, coba datengin fighter kayak gitu kan. Nah, perwakilan sebagai salah satu temanku yang menjadi juri, makanya aku undang Ko Robi di sini. Kok, aku tuh mau lihat sudut pandang Cana dari sudut pandang juri, bukan dari asosiasinya sih sebenarnya, dari sudut pandang juri. Sebenarnya saat ini nih percanaan tuh seperti apa menurut Ko Robi dari sudut pandang juri? Perencanaan dari sudut pandang juri itu banyak kemajuan. Dari segi penilaian pun, evaluasi dari setiap kontes itu banyak banget kemajuan. Penilaian yang dulunya miss, terus masukan dari peserta kita tampung, evaluasi sekarang menjadi lebih detail lagi. Wow, detailnya tuh bisa nggak dijelasin? Ini kan banyak penonton-penonton yang mungkin kayak aku nih masih newbie, masih baru di perkontesan. Contoh paling mudah Maru. Jadi Maru. dulu cabung solid, terus bakal cabung itu banyak terulas di sana. Khususnya di kelas progres. Kalau dulu kan cabung mindsetnya cabung itu seperti ini, harus kayak gini, bunga solid itu harus kayak gini. Nah ternyata bunga solid itu ada yang modelnya bulat ngece gini, ada yang ngotak gini juga. Jadi itu banyak masukan juga dari peserta. Jadi evaluasi lama kelamaan juga kita bertambah ilmu. Peserta dan jurinya bertambah ilmu. Keren banget ya. Jadi sekarang penilaiannya itu sudah pakem gitu ya. Ada yang disebut bakal cabung, ada yang disebut cabung gitu. Atau ya, ada. Jadi kayak bakal cabung itu biasanya kalau di kelas progres cabung setipis apapun harus dihitung. Cabung solid itu untuk di kelas beginner, juvenil gitu boleh. ini berarti banyak sekali perubahan-perubahan dari regulasinya berarti kok. Banyak sekali. Nah, kalau kita sebagai pemula yang mau ikut kontes, karena kan banyak banget tuh yang mampir ke YouTubeku, ke TikTokku, nanya, Bang, gimana sih caranya ikut kontes gitu loh. Terus ada juga pertanyaan pemula nih yang kayak gini, Bang, yang kalau Maru nggak simet tuh boleh nggak sih ikut kontes kayak gitu. Nah itu gimana kok dijawab kok? Kalau Maru yang enggak simet itu boleh sah-sah aja ikut kontes. Syaratnya apa ikut kontes, boleh nggak dijelasin kok? Syarat pertama itu satu Bang, bayar tiket dulu. Oke, udah bayar tiket ya. Syarat kedua kalau kepingin menang itu harus paham regulasinya. Paham regulasi, oke. Paham cara penilaiannya. Oke. Itu yang paling penting. Terus ada lagi? Kalau untuk jam terbang itu ya mengikuti Oke, jadi kan tadi ada 3 lah ya. Tapi aku ambil dulu dari pertama. Kita bedah kasus satu-satu. Kalau mau tahu, mau bayar tiket, tuh kan pasti kan harus tahu kontesnya di mana. Terus gimana cara ngirim ikannya, sampai sana gimana. Itu tapi urusannya panitia sih kayaknya ya. Nanti bagusnya aku ngundang panitia ke sini ya. Salah satu panitia kontes ke sini. Oke, nanti kita undang lah. Tapi itu dari pihak asosiasinya sendiri menyediakan nggak sih kalender atau kayak TikTok, media sosial stream aja apa mainstream gitu loh, maksudnya media sosial mainstream yang bisa kita ngelihat, oh bulan ini ada di Jakarta nih, bulan ini ada di sini nih, nggak ada. Ada Bang di Facebook. Wah, anjir, ini kan anak-anak zaman now nggak main Facebook. Nah, jadi gini Bang. Oke.
Di Facebook itu Heeh. ada namanya grup Eksotik Cana Kontes. Itu yang ECCI, Eksotis Cana Kontes Indonesia. Eci, Heeh. kita tahunya Eci. Heeh. Terus ada Indonesia Cana Kontes Indonesia. Indonesia Cana Kontes Ya ICC. ya, ICC. Nah, itu ada grupnya. Biasanya pamflet pertama turun di sana. Setelah itu baru turun di TikTok para pemain-pemain factor, Oh gitu. para panitia-panitia yang ikut kayak gitu. Oh, Tapi kalau TikTok kan nggak semua ngefollow. Heeh. Pemain baru juga nggak paham. Heeh. Oh, siapa factor, siapa panitia kan nggak paham. Heeh. Nah, saran saya gabunglah ke dua grup Facebook ini. Oh berarti Facebook guys. Kita kan sebagai anak zaman now tidak main Facebook gitu loh. Jadi kita mainnya tuh TikTok, Instagram, YouTube, anjay. Facebook tuh ketuaan sih kalau menurutku, nanti boleh lah di-upgrade deh. Coba kau disaranin ke asosiasi, coba deh buat TikTok gitu. Nanti dibikin salah satu masukan dibikin akun khusus yang asosiasinya. Kita kan TikTok abis guys, sama YouTube abis gitu. Facebook ini soalnya kebanyakan orang tuh anjir gitu loh. Ya ada sih beberapa anak muda, cuman anak-anak sekarang katanya nggak mau download Facebook tuh, kenapa sih guys gitu. Padahal Facebook tuh meta juga sama YouTube guys. Tapi Facebook juga banyak informasi-informasi yang menarik sih sebenarnya. Nah, balik lagi ke mana namanya? Ke penjurian kok. Dari sudut juri sendiri. Nah, ini kalau Korobi lihat apa sekarang yang sangat paling banyak setiap Korobi ngejuri, itu apa yang paling banyak isinya di kelas apa? Apakah pesertanya di kelas Limbata, Maru, atau di apa? Kalau beberapa kali event terakhir ini yang paling banyak itu Ya. kelas Pulkra. Pulkra, Pulkra itu yang beginner ya. beginner tuh size berapa kok? Boleh nggak dijelasin? Beginner itu under 14. Under 14. 10 14 apa 11 14? 10 14 boleh. Oke, 10 14. 10 14 itu bisa sampai satu kelas itu bisa sampai 30 up. Wah, anjir, itu biasanya yang kelas-kelas biasa ya, kalau nasional mungkin lebih ya. Itu udah nasional, yang biasa itu rata-rata udah 25 up. Wah, anjir, banyak juga berarti pemain Pulcra ya. Limbata itu nomor 2. Oh, nomor Limbata nomor 2. Kedua Limbata itu pasti rata-rata 20 slot ke atas. Tapi Limbata tuh dari dulu kok ya nggak pernah sepi ya slotnya. Kalau kontes tuh menurut aku. Limbata itu 3 tahun terakhir, Bang. Itu gila mainnya. Karena memang begitu di gila. open Limbata itu banyak sekali yang ternyata yang nyari Limbata, WC-an gitu kan ya. Dan Banyak. cakep-cakep keren sih ya. Nah, ikutin lah kontes-kontesnya guys, coba. Nah, terus habis itu selain itu ada apa lagi kok? Maru, Top 3-nya. Maru, berarti Pulkra, Limbata, Maret Maru. Red Maru. Wah, Itu anjay. top slotnya lah 3 itu. Wanjay, keren banget ya guys ya. Nah, dari sudut Korobi sendiri ngelihat dari juri ya. Sebenarnya apa sih yang membuat apa ya? Kontes itu saat ini tuh diminati lagi kok sama pemain. Karena aku ngelihat kan sekarang kan mulai rame, mulai banyak yang main-main kontes. Apa yang membuat kok? Apakah karena apa menurut kok? Apakah karena karena ada Korobi mungkin bisa jadi kan gitu? Sekarang kontes itu lebih banyak diminati soalnya jauh lebih transparan, Bang, daripada yang dulu. Oke. Terus kan banyak juga peminat-peminat baru yang tertarik ikut main kontes di Cana. Cuman kan sayangnya sebagian besar pemain itu kurang paham regulasi, akhirnya sampai di umum itu pernah terlontar gini, yang menang itu tok, yang menang itu tok. Nah, itu menarik tuh bahas itu tuh. Dari dulu kok, mulai zaman aku ikut kontes ya, banyak sekali yang bilang kok yang menang itu tok, kok yang menang itu tok gitu loh. Kenapa kok? Boleh nggak dijelasin? Itu emang bener mitos atau fakta tuh? Kalau untuk berapa tahun terakhir ini fakta, Bang. Tapi dari dulu kayak gitu loh kok, kebanyakan kok. Maksudnya itu kita ngomonginnya tim atau personal nih? Bebas, karena kan tim juga perwakilan personal itu. Nah betul. Nah itu kok boleh nggak dijawab? Itu mitos atau fakta sih sebenarnya?
Yang menang Sebetulnya itu aja. bisa dibilang fakta, ya fakta. Kalau dibilang mitos, saya bilang enggak. Kenapa? Kok bisa yang menang itu aja tuh kenapa? Karena gini bang, rata-rata yang menang itu rata-rata pemain lama memang. Karena dia kan sangat paham regulasinya. Terus dia itu berusaha semaksimal mungkin ikan itu tanpa celah. Dalam arti tanpa celah penilaian. Oh, oke. Berarti di sini posisinya kita harus mempelajari dulu regulasi. Heeh. Berarti bisa dibilang kayak gini dong kok. Kontes itu bukan buat untuk pemula. Bisa dibilang untuk pemula, bisa untuk sangat bisa bang dibilang untuk pemula. Kalau pemulanya mau belajar boleh. Nah, harapan pemula ini mungkin ya. Aku anggap aku jadi netizen. Harapanku kan menang juga gitu loh. Terus kalau yang menang itu aja bukan pemula gimana? Apa dong yang kita bisa berikan hope atau harapan ke pemula ikut kontes? Apa yang dia bisa dapat? Pemula nih, ilmu. Sama kayak aku dulu juga fighter juga kalah terus bang. Tapi Hmm. begitu sudah paham regulasinya, yo nggak bowo lah istilahnya gitu. Oh, nggak bowo itu nggak bayarin tiket aja gitu ya? Iya, jadi istilahnya gini bang, kalau pemula itu dia mau belajar, Heeh, dia memperhatikan juri, heeh. bukan hanya ikannya tok ya bang ya, Heeh. ikan lawan juga dia memperhatikan, pasti lambat laun dia cepat Oh, belajar. berarti PR-nya banyak dong kalau mau ikut kontes harus tahu lawannya siapa. Pasti. Wah, Kalau anjir. tahu lawannya itu yang data kan cuman panitia yang tahu bang. Kan tapi kan di share di grup. Ah, ah. Berarti gini nih aku punya nih celahnya. Jadi kalau kalian ikut pertama kali untuk jadi pemula, kalian seenggaknya tahu apa gacuan musuh. Besok kalian bawa yang kemungkinan menyamai atau melebihi. Bisa Ya. nggak gitu? Bisa. Atau dibeli punyaan dia gitu kan? Nah itu prinsipnya Frank. Kalah. Kalau nggak bisa dikalahin dibeli. Ah, bener. Ko Frank ini kapan mau kesini Ko Frank? Come here Ko Frank. Jadi gini bang, kelemahan pemula itu dia itu berasumsi Heeh. bahan yang murah Heeh. itu bisa mahal, Bisa ikut- menang. bisa menang. Heeh. Cuman kan sama kayak hampir sama kayak gini bang. Kalau basicnya ikan ini kurang menunjang ke data regulasi, juga susah untuk menang. Jadi beli bahan yang berdasarkan data sama bahan untuk display ini beda. Emang seberapa mahal sih bahan tuh biasanya kok? Itu tergantung sellernya. Oh. Kadang pemula itu tidak memperhatikan yang namanya anatomi. Itu paling sering bang, paling sering tak temuin. Jadi anatomi itu boleh nggak dijelasin ya? Aku di sini akan menjadi si netizen. Jelasin dong apa anatomi kok? Anatomi itu kayak tulang ya kan. Ini ada ekornya gini ya, ekornya. Oh, Terus oh. ada alur tulang gini. Oh, ada Ini ada tulangan. yang bengkok. Iya, tulangan-tulangan di limbata Ah. atau di apa itu ya? Ada Yang kecil-kecil itu bengkok. juga dilihat. Sedetail itu. Pakai Bang. mikroskop apa pakai mata doang? Mata Oh, berarti bisa kelihatan ya? kelihatan. Oh. Jadi contoh simpel anatomi. Kadang bahan ini bagus. Dari segi video atau gambar dari luar kelihatan bagus. Heeh. Barnya 99 ya, Oh. kalau YS simet 6/6 Oh. gitu. Tapi di anatominya ini bagian dayung, entah bagian ekor itu ada yang tulang bengkok. Kan kalau pemula kan taunya oh ini 99 simet. Banyak bagus. Heeh. Tapi dia enggak di zoom tulangannya ini lurus apa enggak, kok bisa dijual murah. Tapi kalau ngejuri itu di zoom nggak nanti lihatnya nggak? Kalau dibanding anatominya buat membuktikan suatu fakta 100% itu ada anatominya kena ya di zoom. Si. Banding itu apa kok? Coba kau jelasin. Banding, itu Banding gimana? itu- Apa banding itu? Banding itu kan juri juga manusia ya Bang. Dia Ah. kan juga capek ngejurikan Ah. segitu banyak. Takut ada melesetnya. Apa Ah. meleset penglihatan atau ada kesalahan. Nah, itu peserta berhak untuk banding. Banding itu istilahnya bertanya. Oh. Ini kenapa gini? Ini harusnya kan nilainya sekian. Ah. Kok jadi sekian? Alasanmu itu apa kamu nilai sekian? Itu bisa mengurangi nilai nggak kok kalau banding itu? Bisa mengurangi dan bisa nambahin. Kalau salah dikurangin. Kalau seandainya bandingnya Ini anatomi. seumpama gini, anatomi punya ikanku neko, Mm-mm. Korobi ngasih
anatomi itu 3 fullnya 3. poinnya ya. Terus dikasih 2 karena ada yang nekuk di bagian ekor 1. Ternyata itu bukan nekuk, tapi tulangan baru yang baru tumbuh agak nekuk sedikit. Tetap nekuk kan, Bang. Oh, maksudnya tetap nekuk. Kan gelangnya kan nekuk sedikit itu tetap nekuk. Kalau tulangan baru yang terlihat menekuk, bagaimana? Tulangan baru Yang terlihat menekuk, tetap terlihat. nekuk kan, Bang. Oh. Jadi tulangan kalau untuk kontes itu kan memang tulangannya kan harus lurus semua. Mm-mm. Nah, kalau seandainya terjadi gini, Ntar lu bahas poinnya dulu. Seumpama itu nggak nekuk lah, nggak anggapannya. nekuk. Nggak nekuk, tapi Korobi ngasih nekuk. Terus akhirnya nanti naik poinnya tuh. Saya harus naik karena saya salah. Oke, jadi naik 1 poin Naik 1 poin. sesuai dengan yang Jadi dikurangin. 3. Seumpama bener nekuk, tapi saya tetap banding, dia jadi 1 apa tetap 2? Di saya tetap 2, di juri lain harus Anggap turun 2. juri lain 2 juga. Iya, seandainya juri lain itu 3. Enggak, seandainya 2 udah ngasih, tapi saya ngelihatnya Ya itu. udah tetap sama, enggak berubah. Oh, enggak berkurang ya? Enggak berkurang. Tidak bisa berkurang. Seandainya jurinya yang salah, seandainya itu Tapi dia kalau lurus. saya ngebandingnya kan anggap ada 2 juri, Mm-mm. Korobi dan Korabi gitu, anggap ya Korobi dan Korabi. Korobi ngasih 2, Korabi ngasih 3. Mm-mm. Itu beneran kok. Korabi nanti turun juga nilainya. Harus turun. Walaupun enggak ikut dibanding. Biarpun enggak dibanding karena penilaian anatomi harus Ngebandingnya Korobi tapi Korabi kena juga. Harus turunin. harus turun karena nekuk. Oh. Karena penilaian anatomi itu harus sama, Bang. Kan enggak mungkin anatomi ikan itu berubah-berubah setiap juri. Betul. Nah, itu. Resikonya di sana. Oke. Berarti lebih baik kalau kalian ngelihat nekuk nggak usah banding kalau ada yang ngasih 3. Loh iya memang, makanya itu yang menang itu rata-rata pemain lama yang paham regulasi. Nah terus kalau gitu kan menurut aku kurang fair. Ikan nekuk tapi kok nggak dikasih poin nekuk. Apa ada solusi lain? Ada. Apa Kalau itu? di ECI kan ada yang namanya compare. Oh. Compare ikan. Compare tuh kayak apa? Boleh nggak dijelasin nih? Compare itu seandainya kayak tadi pembahasan itu nekuk, tapi juri kok lolos. 2 juri lolos. Nah yang punya ikan kan nggak banding, kan nggak tahu. Nggak mau, dia nggak mau juga banding semua Nggak mungkin tahu kan pun karena ya. Turun 2 poin kalau ada 3 juri. Bang Eka compare ikan itu. Ikan tank nomor sekian, kelas limbata. Nekuk, tapi kok dinilai nggak nekuk. Nah, diperiksa lah. Setelah diperiksa, Nekuk ternyata. nekuk. Turun itu 2 juri yang lain. Nah, 2 jurinya turun, Bang Eka plus 1 poin. Oh plus malahan saya. Walaupun Bang ikan Eka. saya nggak nekuk nggak apa, Iya, saya ngomper dapat. Rewardnya Bang Eka plus 1 poin. Tapi kebalikannya, seandainya ini ndak nekuk, jurinya bener, Bang Eka yang salah, min 1. Min 1 doang. Min 1 Bang Eka, Anjay. min 1 poin. Berarti ini bagus guys. Jadi nanti kalian itu cuman maksimal bisa nambah 1 poin aja. Iya, Selama saya ngomper semua ikan nggak bisa. bisa kalau Nambahnya 1, 2, 3 apa tetap 1? nambahnya 1, 2, 3 sesuai jumlah ikan yang dikompar. Asal bener. Asal bener. Wanjay. Tapi kalau salah, ya minusnya segitu banyak yang dia compare. nah, Wah, anjir ini menarik juga ya guys ya. Kita bisa umpama nih, anggap ya. demokrasi Bang. Ya bener-bener ada 10 tank di kelas limbata. Itu semua nekuk gitu kan. Anggap nekuk, tapi jurinya semua lolosin semua. Punya kamu nggak nekuk guys. Udah compare plus 10 poin ya. 9 sama pesertanya kita kan 1. 9. Karena kita ikut 1 kan. Wah, anjir keren juga ya. Itu sistem compare itu dibuat agar juri itu lepas dari odeng-odengan, istilah gitu. Juri titipan. Odeng-odengan tuh apa kok? Titipan. Wah, anjay. Emang ada yang dititipin? Kemungkinan ada. Oh, kemungkinan. Iya kan. Iya, iya, Karena iya. kan dunia kontes sih, yo secara umum, secara gamblang orang yang Mm-mm. berbilang dunia kontes pasti ada. Banyak dikit pasti ada. Cuman cara matahinya di sana. Untuk mengurangi omongan di belakang ya kok ya. Nah, Saya sapuin ini. ya. Jadi untuk ngurangin omongan di belakang, oh juri ini main. Lah kan ada compare, kalau dia main kamu tinggal compare gitu kan ya. Wah, anjir. Kayaknya aku bagus ya di jubirnya ini, tapi aku gak mau dari zaman bin. Aku tuh ditawarin. Awakmu ate nengeci ate opo? Ini tak anu, tapi aku kan ngomong toko. Aku tuh akan menjadi netizen neci dari dulu. Jadi aku akan terus mengorek kekurangannya dan mengkritik. Dulu waktu aktif di kontes, karena menurutku
lebih baik kita di luar supaya kita bisa teriak dan Ada pro dan kontra ya. tetap kita bisa mengaung lah gitu. Kalau kita di dalam tuh kayaknya mengaung juga eh, tertutup ruangan gitu kan kalau di dalam. Nah gitu, makanya aku dulu kayak gitu. Nah terus kok kita balik lagi nih masalah di juri kok. Sebagai juri, Korobi, apa yang memutuskan Korobi jadi juri? Dulu setahu saya Korobi ini adalah seller is the best in the world at the Surabaya, at the Cana, at the YS, at the Maru. Bahkan lu pernah mandi Maru sama saya, anjir. Konten tidak berfaedah itu. Tapi itu guys, aku klarifikasi dulu kok. Itu ceritanya Korobi tuh mau sortir ikan-ikan yang simet sama Bang Eka. Bener gak kok? Betul. Jadi kita tuh sengaja gitu supaya seru gitu loh. Supaya kelihatannya tuh Korobi tuh bukan kelihatan, memang waktu itu mau nunjukin bahwa kita tuh banyak ikan. Waktu itu Korobi tuh banyak ikannya dan kita mau sortirin simet-simet. Jangan bilang konten itu tidak berfaedah. Berfaedah buat saya anjir gitu. Masih inget gak mandi-mandi itu? Ingat di bak kuning gitu. Iya anjir. Nah kenapa Korobi memutuskan jadi juri? Apakah cuannya lebih banyak atau duitnya lebih banyak atau apanya kok? Coba jelasin. Kenapa jadi juri? Kan enak jadi seller. Pertama juri itu kan sekarang udah banyak yang pensiun ya Bang ya, karena kan gak se-hype dulu ya. Kontesnya nggak sebanyak dulu. Nggak sebanyak dulu. Terus kalau dibilang juri itu cuan ndak, Mm-mm. juri itu remuk Bang. Kenapa remuk kok? Ini kenapa remuk? 3 orang sampai 4 orang sampai belani nggak tidur ngejuri segitu banyak. Mm-mm. Kalau dibilang secara finansial Mm-mm. kan rata-rata yang jadi juri itu juga pekerja. Oke. Ya juga ada yang punya toko. Mm-mm. Itu lebih besar penghasilan dia sehari daripada dia ngejuri. Ya itu maksud saya tanya Nah. ke situ. Apa yang memutuskan Korobi jadi juri? Kan jadi seller enak. Soalnya aku cinta Bang sama Cana. Wah, anjir. Cinta. Dan aku ndak kepengen Cana itu hancur. Mm-mm. Nah, terus kalau dibilang Emang menurut Korobi waktu itu udah hancur sana ini sebelum Korobi jadi juri? hampir. Oke, terus? Hampir Ah, hancur. Cuman dia berkat para influencer naik lagi. Ya influenza itu. Nah, naik Terutama lagi. bos-bosku. Anjir, dia Ya, memang is the best bos-bosku in the world. best of the best. Terus Mas Aldi Gugu Cana juga nggak henti-hentinya, dia bikin VT gebrakan baru. Wah, Betul. the best sudah. banyak Bos-bosku dan Mas Aldi is the best pokoknya. Terus kok Terus kalau kepengen jadi juri ya cuman itu aja Bang, karena banyak yang pensiun. dedikasi. Terus juri yang sekarang kan juga termasuk juri yang tegas-tegas kan Bang. Jadi A ya A, B ya B. Susah untuk dibanding itu susah. Sebenarnya Korobi itu kan dari dulu aku lihat kan memang sudah sering ngejuri. Tapi kan masih berat-beran gitu kan ya, betul kan? Terus habis itu juga dulu sempet jadi seller, fighter, panitia kayak gitu kan, komplit di situ. Cuman aku sekarang mau ngebahas juri itu karena aku tertarik banget. Seorang Korobi yang seller waktu itu ya aku bisa bilang terbesar di Surabaya untuk seller Maru bisa terjun ke juri apa gitu. Ternyata cuma dedikasi aja kok. Iya, karena juri itu kan butuh ketegasan Bang. Nah kemarin yang aku alami beberapa kali ngejuri itu, jadi pada saat ada banding offline itu juri itu kadang pendiriannya itu bisa, mentalnya itu kalah kuat sama pemain. Kalah kuat tuh gimana maksudnya kok, boleh dijelasin? Dalam arti gini, oh masih ada rasa sungkan, oh ini teman baik atau apa. Terus jadi sungkan, jadi yang sebetulnya ikan ndak oren jadi oren penilaiannya. Nangkep Bang maksudnya. Itu bisa jadi juga karena gugup ikan hitam jadi merah gitu, bisa jadi ya? Bisa jadi seperti itu. Oke. Nah, keinginan banyak orang kan kembali ke fair play-nya gitu. Kadang kan dari kamera sama real ikannya ini beda Bang. Tergantung kameranya juga kan? Makanya kan diregulasi Eci. Dia selalu bilang, oh ini kuning mengarah ke oren. Oh ini oren tutun itu belang kayak gitu. Tutun itu 2 warna. 2 warna kayak gitu.
Selalu ada bilang begitu. Karena apa? Kamera setiap panitia juga beda, kamera juri juga beda-beda, infonya nggak sama semua. Itu nggak dibikin apa namanya spesifikasi minimal kameranya harus ini, belum sampai ke sana. Sudah dari berapa tahun lalu sudah ada wacana seperti itu, tapi rasanya tidak memungkinkan, Bang. Karena nggak semua merek HP orang punya kan ya. Mama kita mau pakai apa itu yang paling mahal itu ada di atasnya Apple, Arthur apa Arf itu iya, yang kan lima- nggak mungkin. 50 juta itu satu HP. Makanya itu kalau di GHC itu selalu disebutkan, oh ini warna kuning pekat, oh ini kuning pudar, oh ini oranye pekat, oh ini oranye pudar, kayak gitu. Saranku sih kayaknya lebih bagus. Dulu aku punya deh wacana. Ini kayaknya Ko Franky dulu yang ngasih wacana aku. Warnanya ditempel. Warnanya ditempel. Sudah ada, Bang, itu sudah berjalan. Oh, Tapi sudah berjalan. panitia itu sering lupa. Oh, jadi Lupa kan ikut ngeprint stikernya itu lupa. Lupa ditampilkan. kalau itu kan memang warna di kamera yang contohnya birunya blurek, berarti kan blurek kelihatannya gitu kan. Karena kan ada contohnya gitu loh ya. Sebenarnya udah. Sudah jalan, sering jalan. Bahkan sering banget jalan. Cuman Oke. karena kontes itu sudah tidak sepadat yang dulu. Mm-mm. Jadi yo kadang ada lupanya, kadang ada lupanya. Oke, it's okay. Nah, terus gini kok. Dari sudut pandang juri, fighter sekarang kayak apa kok? Apakah sama waktu Korobi jadi fighter dulu kayak gitu? Beda, Bang. Apa yang membuat beda ini apa? Coba Fighter dijelaskan. sekarang itu lebih pinter progres. Pinter-pinter mereka progres. Berarti Jadi kita untuk beda ini kan jelek kan bagus itu juga kesulitan. Oh. Ilmunya itu Iya. Jadi berkembang banget. mereka menemukan cara-cara yang lebih mantap ya untuk ngeprogresikan ya. Betul. Oh. Sekarang Itu vibe ikannya. Kalau vibe silaturahminya, dulu kan kita kan sebagai peserta atau sebagai konten kreator, sebagai fighter ke kontes tuh kan kayak yang gerap ya, ngelumpuk. kayak keluarga ya. Terus kita tuh kayak yang karaoke bareng anjir. Terus berenang bareng, ngapain bareng, seru-seruan bareng. Kalau- Sekarang vibe-nya kayak apa kok? Kalau sekarang itu mereka itu sih yang aku lihat guys yo. Jadi kalau ada salah minta maaf dulu. Mereka lebih fokus membranding diri mereka masing-masing. Butuh sebuah pengakuan apa yo? Itu wajar karena mereka kan mengikuti kontes yang pasti satu kok. Ingin satu ikan, seenggaknya ikannya tuh sebuah bukti bahwasannya mereka tuh bisa ngeprogres. Betul. Cuman kan yang jadi pertanyaanku tuh kayak gini loh. Kayaknya sekarang fighter tuh ya bagus sih memang kok kontes tuh fungsinya untuk memfokuskan ke penilaian ikan. Nggak ada lagi namanya main-main atau apa gitu kan. Orang-orang kan dulu kan ngontes tuh sambil main. Umpama saya dari Bali pengen main ke Surabaya, kok bikin kontes lah, aku nanti main kayak gitu kan. Akhirnya main ke Surabaya, ikut kontes, kalian main ngelumpuk tidur sana tidur sini dulu kan. Nah kalau sekarang itu vibe-nya kan lebih fokus ya. Mereka fokus. Semua orang di venue ngelihatin banding, ngelihatin compare ya. Memang karena mungkin menurutku juga kok, karena memang regulasinya juga semakin ketat gitu juga. Ikannya juga sekarang beti-beti, beda tipis semua. Nah, apa yang menjadi kesulitan saat ini menjadi juri kok? Apakah dari ikannya yang memang sekarang cakap-cakap jadi perbedaannya sangat tipis, ataukah karena memang sekarang ini pesertanya jauh lebih banyak sehingga kita kadang-kadang ngefly dan ngeblur kayak gitu? Apa kok kesulitan jadi juri saat ini? Kesulitan jadi juri saat ini itu Oh ya, pertama, by the way kan Krobi kan jadi juri di nasional juga waktu itu di Bali bareng aku kan waktu itu. itu kesulitannya juga ikan itu beda tipis semua, itu faktor utamanya. Terus faktor keduanya itu kadang sudah sesuai dengan regulasi tapi pemain itu ngeyel masih Oke. pada saat debat offline itu. Oke. Banding offline itu Oke. ngeyel ini harus gini padahal sudah tertera. Oke. Nah, berarti kan di situ kan kita menemukan celah bahwasannya juri itu masih bisa didebat. Intinya kan seperti itu. Itu kan Kalau bagus. DIC ada.
Berarti kan bagus kok. Bagus. Kalau semakin banyak perdebatan sehingga menimbulkan keilmuan-keilmuan baru kan. Bisa jadi juga di situ jurinya yang lalai, bisa juga tapi yang Robi bilang tadi ngeyel ya. Ngeyel padahal udah sesuai dengan yang dilihat, masih bareng-bareng lihat ngeyel. Nah, problem juri yang aku baca itu jadi juri yang susah untuk didebat atau dibanding. Itu jarang kepake sekarang. Dari dulu. Justru juri yang paling susah didebat, susah dibanding jarang dipakai. Iya, itu yang aku tarik garis lurus. Aku baru tahu faktornya kemarin waktu di Bali itu. Anjir. Berarti ini jadi satu pertanyaan lagi dong kok. Wah, iya. Kenapa juri yang susah dibanding dan didebat Malah dibenci pemain. nah itu kenapa? Wah, kenapa Yus? Saya juga bingung kok Bang. Nah nanti bisa kita undang fighternya kali ya. Kalau itu Nah. fighternya atau juri yang susah didebatnya? Enak langsung ke juri yang senior sama fighter yang senior. Oke nanti paling senior pemain ini menurutku Wahadi karena udah tua dia anjir. Tapi dia jauh anjir. Kalau juri senior Kausar Kausar paling tua dia nih jadi juri dia nih. Kausar, Yoji boleh. Oke. Pemain senior Aldi Gogecana boleh. Ya nanti kita undang Mas Aldi nanti Heeh. kita debatkan di sini dengan Mm-mm. Yoji dan Kausar. Terus Terus boleh, Kausar boleh. oke. Nanti aja kalau pas ada kontes di sini pas dia jadi juri tak suruh mampir ke sini aja. Di sini podcast miskin, nggak ada budget buat Desember. datangin. Desember Jogja. Desember ada Jogja. Kalau nggak salah Purwokerto. Kalau nggak salah lo ya. jadwal. Oke, nanti coba Kalau tahu. mau kontes kayak gitu kan kita harus daftar ke asosiasi masing-masing. Hmm. Mau pakai ECI ya ECI, mau daftar ICC ya ICC gitu. Terus sekarang kenapa apa dan siapa? Apa syarat dan siapa yang bisa jadi juri kok? Seharusnya ya Bang. Ya. Itu para pemain-pemain senior. Contoh Aldi, Tobil, itu dia layak jadi juri. Pamungkas, wis tambah maneh wi. Bos-bosku. Urung iki konten kreator ae nek bos-bosku. Pamungkas, Tobil, Aldi itu Fajar salah satunya. Itu layak mereka jadi juri. Yang masih main ikan. Karena jam terbangnya mereka udah tinggi. Oke. Kadang juri itu kalah pinter sama pemain. Oke. Pertanyaannya mereka mau nggak gitu kan? Sampai sekarang rasanya tidak mau. Si Aldi tok kalau nggak salah Aldi juri ICC. Oh, Aldi. Kalau nggak salah Aldi juri ICC. Mas Aldi juri CC ya? Heeh. Oke. Jadi, juri itu berdasarkan jam terbang juga butuh. Nggak semua juri itu pinter, juga nggak semua juri itu bodoh. Nggak semua pemain pinter, juga nggak semua pemain bodoh. Tapi fakta yang jelas, juri selalu kalah detail dengan pemain itu jelas. Ya karena ini aku bisa patahin kalau itu karena juri kan melihatnya dari sisi 500 tank, 200 tank, 100 tank. Kalau pemain kan fokus ke ikannya dia sendiri. Iya, aku butuh jawaban ini dari dirimu soalnya, Pak. Iya. Makanya tak giring ke situ. Oh, tapi kan ya nah itu apa syaratnya sehingga dia bisa di-approve menilai 200 gitu. Syaratnya dia harus paham regulasi juga. Ada hal lain nggak? Bayar nggak jadi juri ini? Ada pendaftarannya nggak? Atau ada apanya? Kalau juri itu harus daftar dulu. Terus dilihat jam terbang dia sebagai fighter gimana. Terus dilihat track record dia dalam arti event apa dia pernah juara atau gimana, sering keja apa enggak kayak gitu. Terus dia betul-betul paham enggak. Kan istilah gini Bang, ada juri yang pinter dwarf, ada juri yang pinter maru, ada juri yang ini. Nah ini harus ada. Setiap kan ada keunggulan masing-masing. Ada yang tahu, oh dwarf itu detailingnya seperti ini, oh maru itu detailingnya seperti ini. Jadi kenapa juri itu lebih dari 2 atau lebih dari 1 ya? Ya karena dia punya detailing masing-masing, keunggulan pertama masing-masing. Ke situ, kedua juga penglihatan juri itu sendiri-sendiri kan. Sendiri-sendiri. Tapi kayak Kausar tuh emang dia kontes ya dulu. Kontes pemain nih. Kausar ini pemain Bang. Aku kenal Kausar jadi juri dia. Ya tahu-tahu juri kan. Dia Iya. pemain lama dia. Kapan dia kontes?
Lo Jogja dia turun kok Bang, dia itu sering turun ikan. Oh. Cuman orangnya ndak pernah datang, jarang mau datang cuman area Jawa Timur. Oh, parah deh berarti. Sombong. Furniture pendino dikenteng dia palu ini. Anjir. Sebetulnya juga Bang, kalau pemain udah sering menang kayak Tobil, Aldi, itu kalau bisa Ada jadi dispensasi juri nggak? mah. Mama gini nih. Wah ini udah sering licin nih sampai 5 kali atau 3 kali berturut-turut. Udah jadi injury aja, coba tawarin kalau dia mau. Itu ada nggak kayak gitu? Sudah pernah. Zamannya Om Lukman udah pernah Tobil. Cuman kan kembali ke diri masing-masing, mau apa ndak. Nah kalau ndak mau kita paksa ya gimana? Ya nggak bagus juga dong. Iya kan akhirnya kan ndak maksimal. Orang nggak mau ikut kontes juga nanti Nah. jatuhnya. Oke. Nah, Kalau di EC itu ada Bang, dulu pernah diterapin ikan yang sudah pernah juara di nasional ndak boleh ikut ke mini kontes. Eci. Ya. Dan itu sudah terlaksana. Tapi sekarang masih tetap. Sekarang Aturan kan itu. masih tetap, cuman sudah gak kendor karena pemainnya cuma ikut-ikut tok. Iya benar, kalau kita batasi juga pesertanya sedikit. Kasihan panitia karena kontes Iya. Cana itu pasti minus. Pasti minus ya kok. Tak pastikan minus kecuali ada support dari pemerintahan baru plus. Oh. Mau sebanyak apapun sponsor yang kamu kumpulin minus. Iya sih, aku dulu banyak yang support tetap minus kan. Kecuali sponsornya 30 juta, 50 juta wi urung karuan minus, guys. Benar. Nah, terus ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Kalau juri boleh nggak sih ikut kontes? Boleh pada saat dia nggak ngejuri. Kalau di EC boleh. Oke, aku balik pertanyaannya. Hmm. Juri boleh nggak nurunin ikan pada saat dia ngejuri tapi yang bawa orang lain? Nggak boleh sebetulnya. Siapa yang tahu itu bukan ikannya dia? Gak ada. Nggak tahu. Berarti tahu. tetap ada celah dong. Tetap pasti ada celah. Di setiap kontes pun ada celah. Nggak usah dibilang Cana. Di burung aja itu burungnya juri yang diganteng supaya si A yang bawa juga ada yang tahu. Ya bisa jadi kan juri juga anggaplah punya simpenan ya. Korobi naruh di aku nih. Bang, aku titip kayak Korobi ngasih aku itu kan. Korobi Tapi duduk simpenan nih ku Iya, asli. ngasih. Terus aku turun nih waktu Korobi ngejuri. Anjir, iki wakku kan kayak gitu jadinya. Anggaplah itu simpenan ya. Anggap simpenannya Korobi taruh di aku terus tak turunin gitu. Ada nggak sanksi kalau ketahuan? Belum ada. Belum Karena ada. susah untuk ketahuan. Ya. Makanya kan ada kembali lagi ke compare sama banding itu tadi. Kalau Kalau memang itu ndak layak silakan di compare. maksudnya Korobi nih ikannya dimainin gitu. Iya, seandainya kan kalau Bang Eka ngomong ke arah ini kan berarti ikannya Enggak, juri dimainkan maksud aku gitu. gini, ikan itu cakep dan memang udah layak menang dan pantas menang. Tapi karena ini ada event besar nih, umpama ada kelas nasional hadiahnya tumben-tumbenan nih, ada sponsor berani ngasih plus 1 juta. Kayak di Bali kemarin kan, Bali Cana. Wah, ini Korobi lagi ngejuri nih posisinya. Tapi Korobi tahu ikan Korobi bakal menang. Akhirnya disuruhlah bawa aku. Bukan karena main atau apa, dan memang ikan itu memang udah Layak pantas untuk juara. menang. Ya menang main. Nah, kalau ketahuan itu gimana? Belum ada. Diskualifikasi harusnya. Menurut Korobi tapi, Iya. bukan menurut asosiasi. Asosiasi bilang harus diskualifikasi. Kalau ketahuan. Kalau ketahuan. Cuman kan cara bedainnya itu susah Bang. Kalau itu celahnya banyak. Orang Nah, tak gitu. jual kok kayak gitu kan selesai urusan. Itu bisa jawab. Nah, pertanyaanku nggak gitu. Boleh nggak ini juri ngejual ikan? Juri boleh jual ikan. Nah, nanti kan jadinya kayak gitu bisa. Gini Bang, karena kalau untuk di Cana salah Ini sorry ya guys. Aku ini sebagai netizen supaya pertanyaan-pertanyaan kalian yang tak kumpulin jadi satu ini ku Dirangkum tanyakan. malam ini. Ini bukan aku mencerca asosiasinya bukan. Jadi juri boleh jual ikan. Cuman kan ikan yang dirawat jurinya sendiri sama ikan yang sudah jatuh ke pemain itu hasilnya akan beda. Oh. Biarpun treatmentnya sama. Mm-mm. Tapi konsistennya ini kan yang penting konsisten ngerawatnya ini Bang, menjaga airnya ini biar tetap bagus. Bisa jadi di pemain itu tambah bagus, bisa jadi di
pemain itu juga tambah jelek. Heeh. Jadi sah-sah aja. Cuman kan begitu dia kontes Heeh. tetap beda data. Oh. Tetap Ya. data yang bilang. Jadi kayak gini jadinya. Sayang dong juri punya ikan bagus kalau nggak bisa diikutin kontes saat dia ngejuri. Padahal eventnya pas event nasional. Nah, kebanyakan itu udah jadi duit Bang sebelum event nasional. Oh, kan kalau belum menang kan murah, kalau udah menang kan mahal. Nggak mesti Bang. Ayo coba kalau belum menang sama udah menang mahalan mana? Jangan bilang nggak mesti dulu. Iya. Kalau Pasti ada udah kenaikan juara kan? satu, memang ada kenaikan. Cuman bukan ini kita kembali ke back to topic, kenapa bahan itu ada yang murah ada yang mahal. Heeh. Apa bedanya bahan murah sama bahan mahal? Kalau Kalau di bahan Cana, kalau kalau- di bangunan jelas tebel tipis, merek. kalau di Cana itu kan berdasarkan kualitasnya. Contoh, kalau di Cana itu nggak ada ikan bercabung under 20 yang cabungnya bagus, harganya murah. Kalau nggak ada minusnya, Mm-mm. Kalau murah berarti ada pertanyaan nggak simet atau ada minusnya. nggak simet pun nggak masalah sebetulnya Pak. Karena kan penilaian nggak simet itu kan jatuhnya ke penilaian kelima ya kalau nggak salah di Maru itu. Iya, iya. Seingatku. Kan kita perangnya perang bunga. Kayaknya adaptasi Bunga, bunga langsung Warna. bar deh. warna. Oh warna sekarang baru bar. Berarti keempat. Keempat ya kan. Jadi kan ada urutannya. Jadi pemain itu juga harus tahu urutannya. Oke oke oke. Nah kalau ini simet tapi bunganya nilainya 3, yang tidak simet bunga nilainya 5, berarti kan sudah selisih 2 poin. Betul 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 betul. Nah untuk ngejar 2 poin ini di nasional berat Bang. Iya juga sih, berarti kan kalau nggak simet juga bisa 2 poin juga. Jadi kan berat juga kalau bisa jadi yang simet lah. Nah kalau sudah simet bunganya 5, pusing. Yang nggak simet pusing. Ya nggak simet udah pasti pusing. Tinggal perang di bawahnya apa warna. Nggak Nah. bisa, paling perangnya ya diadaptasi sama udah nggak bisa kok adaptasi dan Bisa, adaptasi. Perangnya di warna. Kalau yang ini nggak simet 5 bunganya, Heeh, yang simet bunganya 5, heeh. ya kan? Adaptasi sama-sama 10, ya kan? Ternyata dia perang di warna. Oh. Yang ini warnanya maksimal 5 juga. Heeh. Yang nggak simet ini 4. warnanya 4. Apa 4 tuh apa bunyinya? 4 Masalah. itu yo supaya red mendekati merah wih loh. Oh ya. Ya kan? Ya kan? Berarti kan selisih 1 poin udah. Mm-mm. Turunlah dia lari ke bar seandainya ya kan. Mm. Ini yang simet. Yang nggak simet. Bar itu Barnya penilaiannya hitam cuma pekat. simet doang. Simet sama ndak sih? Pekat sama ndak? Warna juga Warnanya, kan. warna barnya pekat apa ndak? Oh. Ini simet. Mm-mm. Ini ndak simet, tapi barnya pekat. Heeh. Bisa 4 kok. Di regulasi ECI ada 4. Kalau hitam pekat tidak simet itu 4. Bisa 4. Apa bunyinya kalau 4 tidak simet? Yud, Hitam pekat tidak simet. jumlah tidak sama tapi hitam pekat. Oh. Atau sama tapi tidak menyerupai. Itu berapa poinnya? Sama tapi bentuk berbeda. Heeh. Sama tapi bentuk berbeda, cuman warna Pekat. pekat ya 4. Kan tetap menang 1. Oke oke oke. Jadi bukan berarti kan ndak simet itu jelek. Ya kurang bagus aja ya. Heeh. Sama aja lah kok. Loh bukan berarti jelek Bang, karena ikan yang banyak berontok itu ikan gak simet lebih banyak berontok. Ya juga sih, karena yang simet tuh biasanya menurutku ya ikannya female. Kadang-kadang yang simet itu kebanyakan anjir female, Nah. betina. Kok tahu Bang gitu? Aku pernah besarin ikan simet soalnya. Ah. Tak pus makan kan, perutnya melenduk kayak betina udah. Nah, terus gini kok. Juri udah boleh jualan, juri udah boleh segala macam, ikut kontes pun boleh. Nah, sampai mana batasan juri di perkontesan itu? Jadi kan kalau juri kan cheating juga menurut aku. Kalau dia tahu regulasi udah pasti, terus dia ikut kontes, pasti otomatis dia akan banding karena dia tahu regulasinya gitu loh. Sampai mana batasan juri itu? Apa nggak ada batasan? Mau dia banding sebanding-bandingnya terserah gitu. Boleh. Pesertanya juga kan juga pinter Bang. Berarti bukan berarti peserta itu kalah sama juri, enggak. Peserta yang ikut main itu juga ikannya serem-serem, bahkan bisa lebih bagus daripada ikannya juri. Nah, Makanya kebanyakan juri yang now ya, juri now ya.
Mereka hanya jual bahan. nggak jual Yang kontesan. jalan kontes jarang, sudah jarang. Kalau dulu mungkin zamannya kita masih seneng-senengnya mungkin juri masih jual yang siap go. Heeh. Tapi sekarang juri Udah itu tinggal lebih masuk memilih jual yang bahan setengah jadi. Nah, bahan setengah jadinya kontes sama bahan setengah jadinya Facebook ini beda. Anjir. Ini juga ilmu ini. Apa bedanya kok? Anggap aja aku bego nih. Apa bedanya bahan kontes sama bahan Facebook tuh apa Bahan bedanya? kontes itu pertama anatomi sudah aman. Oke. Dari ujung ke ujung aman semua, gak ada yang Oke. bengong, ya kan. Kedua, adaptasi ikan itu cepat. Heeh. Ganti air 100%, jeda 2 jam, 2,5 jam udah aktif. Oh. Mental udah ngunci. Oh. Cuman belum ada warna atau cabung belum terlalu banyak, itu setengah bahan. Itu. Nek Facebook kan banyak seller gurung tahu melu kontes Siap kontes gitu. bahan kontes siap kontes ikan akeh. Bar simet, Nah, cabung 4 gitu tulisannya. Minimal 4 gitu. tapi dasarnya dia kan nggak paham. Oke. Long bakule ora tau melu kontes ngomong bahan kontes. Kalau anggap bakulnya pernah ikut kontes lah. Mm-mm. Terus dia ngomong kayak gitu. Layak asal bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, kalau masalah harga tergantung bakule dewe-dewe. Oke, sekarang pertanyaanku ada lagi nih. Setelah menjadi juri, gimana penjualan bahan-bahan kontesmu kok? Kalau aku kan sebelum jadi juri pun aku jual bahan, Bang. Nah, maksudnya aku ada peningkatan atau enggak? Wih, ini maaf ya, aku harus ngomong. Wah, ini kok Robi sekarang udah jadi juri. Kalau aku beli dari dia, dia bilang simet sampai enggak di kontes enggak simet, bisa aku suruh dia beli balik ini orang katanya dia simet atau gimana? Maksudnya kan penjualan kan bisa naik gitu loh kok. Kalau dibilang penjualan naik apa turun sama aja, Bang. Sama Jujur aja. sama aja karena kan peserta juga sekarang pintar-pintar, penghobi baru pun juga pintar. Jadi kalau dibilang bahannya itu ada peningkatan, enggak, ada penurunan juga enggak. Jadi stabil aja. Kataku pembeli sih ada beberapa tipe sih. Ada yang tipenya memang pinter kok. Ada yang tipenya tuh Pasrah. enggak tahu jadi. Nah, Karena kenapa juri dulu laku jual bahan atau jual ready to go kontes, ready to show? Karena di situ pemain enggak mau pusing. iya kan dia punya duit. Nih anggap Betul. udah ini si Bin aja lah. Hmm. Nih aku ada bahan Kak, harga 3 juta, udah siap show kontes. Pasti ku beli. Karena waktu itu mungkin posisinya kayak aku nggak mau ribet gitu, seumpamaan ya nggak mau ribet, udah pasti ini ready to go gitu kan. Nah, kalau kayak gitu gimana? Itu kan larinya ke beberapa juri yang memang mainnya dia udah ready to go. Heeh, Kalau aku dari dulu kan bahan setengah jadi, Bang. setengah jadi. Image-nya. Berarti memang nggak Brand ada. image-nya ke situ. Berarti nggak bisa dipakai marketing juga ya jadi juri ya? Nggak bisa. Harusnya kan Ada bisa. yang bisa, ada yang enggak. Dalam arti tergantung jurinya sendiri-sendiri. Maksud aku ngomong gini tahu nggak kok Robi? Maksud aku tuh gini, barangkali di sini ada seller-seller yang merasa bahwasannya juri itu bisa jadi marketing buat dia, terus dia sehingga mau jadi juri. Banyak, Bang. Ada juri yang hanya ikut jadi juri cuman buat jualan, ada? Katamu banyak barusan. Banyak. Sebetulnya banyak. Cuman nggak sebut merek. Sebetulnya banyak. Cuman begitu sampai di tempat kontes, dia kan harus mempertanggungjawabkan apa yang dia jual. Ya pastilah kalau juri. Nah, itu biasanya patah di kata compare dan banding itu. Kalau menurutku sih gini sih, kalau juri sih approve sih ya, karena kan dia udah bisa melihat anatomi dan apa kalau dia udah ngikutin udah lama. Kecuali kalau juri-juri mendadak, ini tiba-tiba jadi juri kayak gitu. Jujur ya, Bang ya. Aku kalau jualan yang ready to go, aku berani jamin loh, Bang. Di antara juara 1 sampai 5 besar aku berani jamin. Karena apa ya? Karena aku paham regulasi dan ikannya by data. Tapi urusan di antara juara 1 apa 5 itu urusannya sing ramu terus iwake kerja apa ndak. Jadi ikannya kerja apa ndak. Tapi aku berani jamin ini nek 5 besar masuk. Berarti gini bahasanya, ini nggak bisa, kalau kataku ya menurutku ya kok. Menurutku tuh kalau kita jualan berarti gini sistemnya. Ini poin bunga 5, poin bar 4, poin ini sekian. Tapi
Kalau perform, kalau nggak perform kan satu semua juga. Loh, jelas toh Bang, karena kan kita bilang gini. Eh contoh-contoh simpel, aku kayak jual Auranti. Makanya aku kan kalau Auranti kan terbatas ya Bang ya, yang Heeh. ready to go-nya. Aku bisa bilang ini kalau perform dan kalau ini warnanya oranye yellow stripnya, Heeh. ini bisa nyabet ke antara 1 sampai 2 Heeh. tergantung lawan. Heeh. Tapi kalau ini meleset 3 sampai 5 kamu dapat. Jadi dasarnya itu sudah ada. Oke, oke, oke. Maksudnya dasar ikan datanya itu sudah ada. Oke, Nah, paham. kalau ikan data, biarpun dia tidak punya warna, nilainya ini sudah tinggi, Bang. Oke, paham aku, paham. Ngerti ya maksudku ya, Bang ya? Jadi Paham. kalau jurinya jual ini tak pastikan juara 1, kan tir, wi, Bang. Ya, iya gitu juga sih. Ngerti nggak maksudku, Bang? Itu Nah, penting. sekarang gini kok. Setelah jadi juri juga, Korbi kan masih jualan juga tuh. Masih sampai sekarang jualan dan segala macem. Ada nggak sih sekarang pembeli yang mau tahu jadi kayak gitu juga? Masih ada, Masih banyak. masih banyak. Dan itu Korobi juga layanin. Anggap ini saya orang bego tapi banyak duit. Bukan orang bego, orang banyak duit itu nggak mungkin bego lah. Kalau Cuman kita ganti bahasa dulu. Ini orang gabut, orang Hmm. banyak duit, pengen ikut kontes, langsung. Biasanya orang banyak duit tuh guys, nggak pernah ada yang bego guys. Percaya sama aku. oh iya pasti. Karena dia untuk mencapai banyak duitnya itu harus pinter dulu, kan kayak gitu. Nah, cuman dia tuh nggak tahu regulasi, nggak tahu apa gitu loh. Dia tuh pengen beli yang terbaik gitu loh. Korobi, aku ada duit nih 3 juta, dapat nggak Auranti yang langsung menang gitu? Ada nggak pembeli yang kayak gitu? Ada, Dan dia nggak mau tahu harus sabet piala gitu. ada. Ada ya? Masih banyak berarti. Aku punya 3 customer kayak gitu. Berarti ini masih banyak cuan di luaran sana barang kontes guys. Jadi barang kontes tuh ya kalau Auranti kalian bisa lihat regulasinya di Facebook aja ya, nggak usah dicantumin di sini lah ya, di Facebook. Facebook. Terus habis itu nanti kalian kalau mau ikut ECCI di Eksotis Cana Kontes Indonesia Facebooknya di Facebook ya. Terus habis itu nanti kalian pelajari di situ kalau kalian mau tahu kayak gitu. di ICC di Indonesia Cana Kontes Indonesia Facebooknya. Itu Indonesia biasanya Cana Kontes. asosiasinya nge-share penilaian itu di sana. Nah, kalau ada yang tidak tahu lah, seandainya yang di-share itu A, penilaian untuk kategori A. Ya kamu komen aja di bawahnya, jangan bikin postingan sendiri, Bang. Heeh. Kan banyak orang Facebook ini kemplo-kemplo. Gimana kemplo itu? Jadi sudah keluar postingan seandainya penilaian adaptasi itu kayak gini. Heeh, Komennya nggak di sini, buat postingan sendiri, heeh. wall sendiri, kan kentir, wi, Bang. Oh. Jadi ngulangin lagi, ngepost lagi. Oke. Contoh simpel, kalau aku jualan di Facebook, sudah ada lokasi, sudah ada nomor telepon, saya ditanya Lokasinya lokasinya mana, mana, Bang? nomor telepon, kayak gitu. Oh. Tapi ya saranku sebagai regulasi ya, barangkali kok orang itu kan punya keterbatasan. Batas. Otaknya keterbatasan maksudnya aku. Jadi ya kita ngebantu lah gitu loh. Iya. Makanya itu saya jarang marah, Bang. Kata siapa lu dikit-dikit posting Jarang dulu. marah. Karena Mati itu ya. sudah lebih dari 3 bulan dia seperti itu. Jadi kalau aku posting status WA sampai tak screenshot, berarti udah lebih dari 3 bulan komunikasi sama aku. Atau lebih dari 2 bulan komunikasi dengan bahasa yang sama. Bang, berapa? Bang, masih ada nggak yang kemarin? Nah, udah lebih dari yang sama. Jujur aku salah satu seller paling sabar, Bang. Oh iya. Nah, kayak gitu. Makanya kalau untuk para pemula yang kepengen masuk ke Cana, di YouTube itu, di YouTube-nya Bang Eka, YouTube-nya Bos-Bosku, YouTube-nya siapa Bang sing Bali itu, Bang? Cana Yoga kita. itu. Nah, Cana Kita official, terus YouTube-nya Ko Frankie yang sudah vakum, Randy terus Rudal, Randy Berit. Rudal. Kalau Rifada. tanya masalah treatment, kita semuanya belajar dari YouTube juga sebetulnya. Jadi cara treatment Auranti, cara treatment Maru, belajarnya dari YouTube. Terus kalau kepingin belajar regulasi, minimal beranikan dirimu untuk ikut, biarpun kalah. Jadi gini nih, aku potong kok. Mungkin nggak tahu ya, Korobi tahu atau enggak. Aku lo orang yang paling sangat merekomendasikan dan memaksa Bin waktu itu masih ketua CCI untuk membuat YouTube.
dan dia buat loh. Dia mau dengerin aku loh waktu itu. Dan aku tuh apresiasi dan proud sama dia karena dia ada perubahan waktu itu, mau lah, nggak saklek gitu loh orangnya. Ada YouTube-nya ada, nanti coba deh dibuka. Eksotis Cana Kontes Indonesia apa ECCI ya. YouTube, nama YouTube-nya. Iya kalau nggak salah. Dan itu diupload, oh ini regulasi ini gitu. Cuman makin kesini makin melenceng, kalau nggak salah dia ngasih video apa gitu kayaknya. Tapi waktu itu aku proud banget dan itu dibutuhkan sih menurut aku ya. Dan waktu itu mungkin si Bin tuh minta aku di situ sebagai perwakilan ECCI untuk membuat konten untuk Eci gitu, dan Untuk kebetulan regulasinya ya. iya, dan event-eventnya kayak Hmm. gitu. Dan aku kan kebetulan memang langganannya di event Eci dari dulu. Ya. Jadi guest star kan Eci terus. Eci terus. ICC itu ya karena di Bali waktu itu ya. Terus habis itu juga ada juga beberapa tempat kalau nggak salah ya. Ada juga, nggak tahu kenapa. Jakarta ya. Aku nggak pernah guest star Jakarta. Lupa, tapi aku pernah kok ICC itu pernah kalau nggak salah. Tulungagung dulu. Tulungagung mesti awal-awal. Masa Gading. Oh iya Mas Gading. Mas Gading. Pindah Sidoarjo sekarang. Iya. Pindah Mojokerto udah. Iya kan udah sering ngobrol sama aku, katanya waktu ke Masrib kan ketemu. Iya, dia buka stand di belakang. Terus habis itu jadi juri nih kok. Apa keluh kesahnya kok, coba kok. Bayarannya terlalu sidi atau mangane terlalu sidi apa kok, coba saat jadi juri keluh kesahnya. Jadi juri itu keluh kesahnya gitu. Kalau apa ya? Pertama capek pasti. Ya toh. Kerja, jawab gitu pasti ya. capek. Wis itu mutlak ya kan. Kan kerja dibayar. Juri itu bagus, jelek tetap di Paido. Oke, terus Karena sifat Paido itu dimaki guys. iya, tetap jadi bahan omongan. Biarpun jurinya lurus, mau menggok, mau eklip kayak lingkaran, tetap jadi bahan omongan. Karena sifat manusia itu kembali ke ego. Itu kalau salah satu keluh kesahnya juri. Tapi iya sih, aku salut sih sama Korobi ini. Aku juri yang aku salutin saat ini cuman Korobi guys, dan jam terbangnya itu sangat tinggi menurut aku. Juri-juri yang ada sekarang ini approve by aku guys. Kalian boleh percaya boleh enggak. Satu, orangnya emang apa adanya, saklek kalau jadi orang. Terus kedua, dia apa aja sudah dilakuin. Coba sebutin satu juri yang jadi YouTuber siapa? Cuman Korobi. Lu. Nah, intinya gitu Bang, kalau kesannya juri itu ke sana. Capek itu pasti, terus banyak omongan-omongan padahal udah bener tapi masih diomongin ini salah. Nah, itu sebagai evaluasi juga. Evaluasi ke diri masing-masing seperti itu. Tapi terima nggak sih kalau diomongin kayak gitu tuh? Kalau aku terima, Resiko ya. bukan resiko, itu suatu masukan. Buat aku masukan. Pasti tak terima. Ada nggak yang contohnya kayak gini nih. Kok kamu tuh nggak bagus jadi juri gitu, ada nggak yang ngomong kayak gitu? Ada. Kamu itu kurang ini, kurang itu. Ya tak terima Bang, karena itu kritik. Orang kalau nggak mau dikritik berarti nggak akan maju. Iya juga sih. Jadi kalau aku ya, anjir nanti ketahuan lagi aku. Aku tuh prinsipnya gini kok. Selama kalian belum ada yang ngomongin jelek, berarti kalian belum ada di puncak guys. Percaya sama aku, saat kalian sudah di puncak bakal banyak orang ngomongin jelek. Ih, batch-nya Bang Eka jelek. Iya betul. Karena apa? Ya karena itu nggak mungkin orang notice kalau kita tuh belum jadi center gitu loh kok. Betul. Nah, pertanyaan sensitif terakhir ini nih, kok ada nggak sih yang coba nitipin duit, kok ikanku nih enteng sekian supaya menang, itu ada nggak? Kalau di saya belum pernah ada, tapi kalau yang lain saya nggak tahu ya Bang. Saya juga nggak berani ngomong apa-apa, juga nggak tahu lah intinya. Oke. Nah, itu juga kan resikonya kayak gini loh, kalau kita saya anggaplah nerima ya kok ya, nerima duitnya terus ikan yang nggak menang, jadi omongan juga kan kok. Betul. Orang lain. Nah tapi kalau pertanyaannya tak rubah kayak gini kok, seandainya ada yang menang terus tiba-tiba beliin apa gitu ke Robi,
Ada. Ada. Oh. Jadi bukan beliin cuman ke saya atau jadi setelah kontes ternyata dia menang. Terus tahu-tahu dia beliin kayak minuman, kopi atau apa itu ada. Oh, berarti itu sebentuk terima kasih lah sudah menjuri dengan baik kayak gitu ya gitu. Walaupun mungkin memang ikannya sendiri memang udah perform Udah gitu kan. bagus. Gitu ya. Oke, jadi kayak gitu. Nah, kita lanjut pertanyaan berikutnya kok. Tapi berapa sih jadi juri duitnya sebenarnya? Gaji juri kalau untuk Ini nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa lah. Ben Yoji yang ngerti. Ini Paling juga 1,2 Bang untuk mini kontesan. Oh, jadi ini evaluasi ini Di luar transport ya? ya ini teman-teman. Ini adalah bayaran resmi juri dari pihak panitia kontes gitu loh. Bukan ada sogok menjogoknya. Jadi juri itu terima gaji setiap event minimal 1 juta. 1.200.000. Nggak apa-apa ini dibuka supaya semuanya melek. Tapi itu 1.200.000 itu juga dengan kewajiban yang banyak juga, nilai ikan, salah juga dihujat, resiko ya juga. Ya kalau kalian merasa itu banyak ya kalian aja jadi juri kan gitu ya. Iya, kalau udah pernah ngerasain juri rasanya sih kembali ke omonganku lebih baik jualan. Terus Daripada gimana jadi sekarang? juri. Masih mau jadi juri? Tetap jadi juri. Karena aku jadi juri bukan karena keuangan ya, Bang, karena aku cinta sama itu. Kalau dibilang nominal 1.200.000 itu yo besar-besar, Bang. Ya. Tapi dibilang kecil yo kecil. Iya. Kalau jual HF cuman separuhnya tuh, kalau HF jadi kan sekarang minimal 10 juta. Kayak nge-live 2 jam udah 2,5 juta, besar. Amin. Kan gitu. Iya. Terus juri kalau dibilang ada wacana juri itu ngodeng atau apa, ini resikonya besar ke jurinya. Iya sih. Iya Karena kalau di ECI ya, ada yang namanya banding, offline dan online, ada yang namanya compare. Terus kalau ikan ini nggak kerja, pertanggungjawaban jurinya ini uangnya. Nah, Terus akhirnya dia kuar-kuar. nah, Ya benar juga sih. Lebih baik. Ini tapi kenapa ya? Aku juga masih. Coba guys, jawab pertanyaanku ini di kolom komentar. Kemungkinan orang yang bayar juri itu apa kebutuhannya? Coba jawab di komen ya. Jawab di kolom komentar. Menurut kalian kenapa? Nah kayak gitu. Dan kalian tim yang mana ini? Timnya regulasi yang saat ini atau yang lama? Bukan ECI atau ICC ya, tapi lebih enak regulasi zaman dulu apa zaman sekarang? Coba komen di bawah. Karena orang tuh nggak mesti kok. Kadang-kadang ada yang suka, oh regulasi dulu tuh lebih enak gitu. Kayak contohnya klasik sekarang udah nggak ada ya. bukan nggak ada, Mas. Nggak mau yang nggak ada yang mau buat. Panitianya nggak mau buat. Karena kan gini, Bang, asosiasi itu adalah wadah. Ya. Ya kan, panitia itu penyelenggara. Iya tuh. Lah, adanya kelas ini kan tergantung dari panitianya. Tapi bukannya ada beberapa kewajiban-kewajiban kayak nasional harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini gitu. Kelasnya. Ya. Jadi kayak kalau nasional itu kan itu kelas juga sekarang kelas. kan harus sampai senior. Kalau dulu kan sampai jumbo, sekarang ternyata sampai senior karena peminat jumbo yang kata jumbo itu 51 sampai 60. Wah, anjir, udah Itu jarang jumbo. banget ikan sekarang. Lah sekarang rata-rata 15 banyakan sekarang paling keras tuh kelasnya udah 15 progres. Under 20 penjualan paling gila. Iya, dulu juga kita tuh kayak yang heran kan awal-awal progres dijual sampai puluhan juta kan awal-awal dulu kan Iya. begitu. Sampai Dulu ada tuh aku masih 11 ingat loh juta. kayak Hasbullah itu Juve sudah kan. Hmm. Terus punyaan Ko Franky itu juga Juve. Banyak-banyak orang tuh nerakanya dulu kan di Juve dan kita tuh udah bisa nikmat. Jujur ini pribadiku sendiri ya kok ya. Mohon maaf sekali. Belum ada aku ngelihat ikan yang secakep ikan juvenil di progres, belum. Ya, Belum sama ada. junior belum ada. Juvenil itu ya awal-awal kontes ini kelas nerakanya junior, turun lagi ke juvenil, tapi juvenil tuh menurutku masih masuk kok. Karena warnanya udah pasti pekat, urin dulu kan yang merajai. Barnya hitam pekat. Ini kita ngomongin Maru ya guys ya. Kayak Palagan Aquatic, Ko Franky, Betul. HOC, terus habis itu kalau nggak salah ada itu Rici, ono Damar, Ah. ono Pamungkas, Fajar juga ngeluarin. Fajar. Jadi dulu waktu itu tuh Bang Fis kayak kelasnya tuh, wih, kita ke kontes tuh bener-bener dimanjakan bener dengan ikan-ikan yang Mewah. cakep. Nah, mewah. ikan-ikan yang cakep, yang mewah dan
wajar orang tuh dikasih tahu ini harganya berapa, 20 juta, 30 juta si Anya dulu kan. Wajar karena ngelihatnya memang udah ngeri kan gitu. Tapi ini mohon maaf ya, ini pribadiku loh kok. Kalau ikan progres nih kayak menurutku ya, kalau ada yang merah tapi nggak semerah yang juvenil zaman dulu gitu loh. Kalau atau di orange. red maru bang ya, salah satu kendalanya red under 20 sekarang rasanya kayak juvenil semua. Udah cakep-cakep maksudnya. Atau apa? Sangat cakep, bukan cakep lagi, sangat cakep. Red Maru. Red maru yang under 20. Berarti aku aja yang nggak update guys. Update sebetulnya bang, Oke, nanti pasti cek. dirimu update. Jadi, itu salah satu kendala kita. Wanjir. Berarti yang juvenil kalau sekarang udah naik, tambah mantep dong. Wih tambah gila. Red bagian juve. Ada nggak progres yang sorry. Masalahnya progres tuh poin 6 gampang banget kan cabungnya. 5 ya. Sorry. Susah bang. Red. Red, oh ya gampang kalau red. Tapi Kalau begitu red gampang. Juve masuk 5 itu susah banget ya. Susah. Karena Juve itu harus bunga kan. Juvenil itu cabung solid sama bunga solid kalau di HC. Kalau di CC, Kalau 6 ada nggak pernah ngelihat Maru poin 6? di kelas Progres tuh Juve nggak ada, belum ada kan. belum ada. Kalau junior senior tuh kayaknya ada lah ya. Senior ada, kalau junior mendekat. Junior itu Hampir rata-rata 38 up lah. Hampir mau masuk senior itu mungkin ada. Nilai bunga mentok mungkin ada. Belum ada soalnya Maru tuh mentoknya 6 guys, tapi belum ada. Sama kayak Asiatica tuh mutiaranya tuh berapa? 5 ya? Oh, sekarang banyak bang. Ya full form apa? Full dot, Ya apa namanya? full mutiara, Namanya full spot. full form namanya. Nah, kalau Asiatica tuh kan sulit banget cari yang mutiaranya full, yang full form apa namanya tuh. Ah. Susah kok. Untuk sekarang banyak bang yang sudah bagus karena kan breed-breednya kan semakin maju. Ya sih sekarang namanya full form kan yang mutiaranya Full form. banyak. Dulu kan susah banget ya nyari yang poin 5 ya. Susah. Dulu tuh aku masih ingat tuh apa namanya? Bagus apa namanya? Juri itu loh. Bagus. Yang bapaknya supir bis. Sugap. Sugap kan namanya bagus di balik Iya, di balik Sugap Sugap. anjir. Sugap. Bagus loading aku. Sugap. Sugap lu kan pemain Asiatica banget Ya. kan. Kemana anak itu sekarang nggak ada ya? Udah nikah di Banyuwangi. Nggak jadi juri lagi. Udah pensiun jadi. Wanjir, padahal itu salah satu juri juga yang sama Bang Eka juga dulu guys. Jadi Bang Eka tuh dulu deketnya sama Sugap, sama Kausar, sama Komang. Itu aja kayaknya juri yang akrab banget sama aku, Bin gitu. Bahkan ya kita sebagai influencer atau sebagai peserta kontes waktu itu kok, anjir brekele nih si Bin nih. Ikanku tuh juara 1 kok progres di Banyuwangi kan. Karena dia sebelumnya dia nggak mau ukur, dia udah lewat aman, ini aman, ini aman. Dia kan cuma pakai penglihatan doang kan awalnya kan, terus habis itu kan diukur. Begitu dia tahu itu ikanku diukur, tahu nggak 20,7 mm dis jadinya brekele emang. Jadi emang mereka tuh kayak yang influencernya harus susah gitu loh, harus real gitu loh, supaya mungkin terchallenge dan tidak cepat puas sehingga ikut-ikut terus kontes, terus datang-datang ke kontes mungkin ya maksudnya gitu ya. Brekele juga ya si Bin itu ya, karena dia tahu ikanku terus diketawain dis gitu. Iya, soalnya toleransi kan 0,5 atas bawah. Iya kan 20,5 kan Iya, terakhir. 20,5. Terus di bawah itu 14,5. Betul atas bawah 0,5. Atas bawah 5. Beda 2 mili itu dari toleransi. Nah, terus ini Bang, kalau bilang Asiatica ya. Asiatica yang full spot, satu badan sampai putih white spot semua. Itu belum tentu menang kontes, Bang. Karena Ada penilaian warna. Warna kan masuknya badan. lah terus Nah, kalau badannya ketutupan spot semua mau diwarna berapa? 1 apa 2 putih semua satu badan sama kepala. lah berarti kan plus minus itu gimana dong? Dari mana dia ngenilai warnanya? Kan gak kelihatan Bang, putih semua. Ya terus itu gimana? Secara data harusnya 2 kalau jurinya baik, kalau jurinya jahat 1. Oh berarti ya plus minus juga ya Asiatica. Kalau warna full berapa poinnya? 4. Kalau full spot 4 sampai 5. 5.
Loh, warna sama full spot beda, Bang. Enggak, full spot berapa nilai fullnya? 5. Warna fullnya berapa? Bisa 5. 5 juga maksimalnya. 5 kan harus hitam pekat ya. Kalau kelihatan dikit hitam pekat gitu gimana? Ya enggak bisa tuh, Bang. Karena enggak semuanya. Berarti full spot tuh apa dong? Kemarin kemarin apa? Bulan kemarin lupa aku, Bang. Aku lihat Asiatica full badan. Spotnya full Kayak badan. platinum gitu. Yo, spotnya full badan. Oh, mutiaranya. Lohan Thai Silk pernah tahu nggak? Oh. Yang ngeblok. Yo, Mutiaranya ngeblok dia. iya satu badan lah Heeh. intinya. Terus aku cuman bilang ke anak-anak yuk, kan Heeh. itu di grup juri toh Bang. Heeh. Terus aku bilang ini penilaian warnanya kayak opo iki? Lah wong kulit hitam itu kena dilihat tok, kena dihitung titik hitam warnanya kena dihitung. Yo nek kita baik 2, nek kita Jawa 1 nilainya. Oh juri dhewe ngomong ngono ya Bang. Terus piye iku head juri sing ngomong ngono. Jadi ya itu kembali lagi. Itu apaan tuh kata-kata kalau kita baik kita jahat itu gimana itu? Coba jelasin. Poin 1 sama poin 2 udah pasti tidak menang Bang di nasional Bang. Di Latbre tidak menang. Berarti ya si Malakama juga full spot ya. Jadi full spot juga tetap harus ada hitamnya. Iya badan hitamnya juga harus terlihat. Oke, oke. Kalau yang kemarin aku lihat di share itu cuman ini satu badan ya Bang. Ya. Heeh. Dia cuman ada hitamnya di sini sama di sini. Terus di sini sisanya itu balik-balik ini full spot. Oh, Terus nilai warna badannya gimana? Kan warna itu yang disebut penilaian warna itu kan warna badan. oke. Nah, kalau semuanya full putih panuan kayak gitu. Terus kita mau warna mau ngasih Susah juga ya guys ya. 3 standar tapi gak iso. Berarti banyak sekali regulasi ini yang wajib kalian pelajari guys. Nah ini kan Korobi ini bukan mewakili sih ya, tapi seenggaknya bisa Memberikan menjawab gambaran. ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan seputaran juri di perkontesan gitu guys. Jadi pertanyaan kalian kan banyak tuh sebagai juri atau apa. Ini mereka datangkan cuman sebagai sarana supaya kalian seenggaknya tuh ada gambaran lah untuk kedepannya kalau mau ikut kontes gitu loh. Nanti kita juga bisa kok undang dari regulasi sebelah atau ICC atau ISA kalau ada, boleh dong DM dong siapa dong juri ISA yang bersedia datang ke sini ya. Tapi izin ya teman-teman, memang podcast ini podcast miskin, jadi kalau minta bayaran juri ke sini, ampun, Korobik sini aja seikhlasnya ini ya Allah. Sikit. Om Sigit ya, Sigit Arnanto ya, Ya, Om Sigit. yang Isa Om Auranti ya, Sigit. Auranti ya. Coba Salah lah nanti. satu pencipta ISA. Kalau nggak salah ya, kalau aku nggak salah info ya. Iya, iya. Coba nanti kalau ICC sebenarnya udah ada aku, cuman belum mau datang aja mungkin dia. Terus dari juri kok, Hmm. apa kemungkinan terobosan-terobosan ini menurut Korobi ya, bukan menurut regulasi, yang akan membuat perkontesan lebih diminati daripada hari ini? Apa kok? Gak usah bilang dari aku ya Bang. Dari asosiasi juga. Memang mau kebentuk yang kayak kemarin saran kayak Limbata HF itu juga lagi dicari gimana bahasanya biar gampang dimengerti. Ini sudah ada mau regulasi limbah HF. Iya sebetulnya sudah ada, cuman Wajir. kan masih dirangkum bahasanya, kata-katanya, terus aspek mana yang dinilai kan harus detail Bang, agar nggak ada celah. Cuman kan juri ini kan bukan di satu kota Bang. Betul. Nah kadang untuk Wajir, keren menyatukan juga ya. itu susah. Oke, Terus oke. ada juga masukan dari beberapa pemain, gimana kalau dibuat kontes marunda simet, itu juga ada. Kan udah ada klasik. Nah, tapi klasik kan nggak kehitung bunga. Masa nggak ada klasik bunga? itu nggak ada penilaian bunga, Bang. Cuman bar pekat sama nggak pekat. Bunganya itu nggak seberapa dihitung. Dia itu perang warna kalau klasik itu. Nah, sekarang kalau masalah marus simet sama ndak simet itu bisa menang apa ndak, sebetulnya itu udah bisa. Iya dulu kalau nggak salah Mas Damara ya, yang nggak simet tapi GC. Kalau nggak salah. Kalau sekarang di kelas maru penilaian terkuat, jujur aku bilang ICC kuat ya. di maru.
karena penilaian barunya dia pekat dan tidak pekat, jumlah sama dan tidak sama, gitu aja. Jadi the real perang bunga kayak gitu. Biarpun saya dureci yo, tapi kalau regulasinya bagus yo kita dukung. Tapi masih sering nggak kontes ke ICC? Ikut kontes maksudnya? Ikut kontes ke ICC kalau sampai ke blok barat jarang bang, jujur. Enggak, jarang. maksudnya kemana aja? Di blok timur, blok mana pernah nggak ikut? Sering ikut bang. Oh. Jadi aku tuh bukan Ada fanatik nggak- ini ya, bukan ada nggak fanatik asosiasi. Kayak juri ECCI nggak boleh ikut kontes ICC gitu? Nggak ada. Oh. Kalau untuk LC welcome, siapapun kamu bayar duit tiket yo hakmu untuk ikut kontes. Oke. Jadi Jadi welcome aja. Berarti terobosannya apa tadi? Lagi membuat wacana kelas baru kayak Limbata F, terus Maru yang simet apa enggak simet itu. Lagi pembaruan. Jadi EC itu selalu evaluasi penilaiannya sendiri. Oke, bagus sih kalau ini. Cuman kan menyusun kata itu susah, Bang. Benar. Menyusun bahasa kata yang harus disusun itu yang gampang dimengerti lah ini. Ya. Itu susah, nggak Butuh proses, butuh waktu. step by gitu step. aja. Tapi aku saranin lebih cepat lebih bagus sih, karena posisinya gini kok, kalau kita lambat trennya udah surut. Betul. Dan ini harusnya menurutku pribadi selain cepat dan harus akurat gitu loh. Nah, gitu. Limbata HF, menurutku HF-nya dong yang dinilai, karena kan judulnya Limbata HF gitu kan ya. Menurutku, tapi ini guys, tapi ya terserah. Oke. Terus ada lagi nggak sudut pandang Korobi supaya Cana ini semakin di depan lagi? Apa lagi Korobi? Menurut Korobi? Menurut aku agar Cana semakin di depan, perbanyak event. Event, oke. Soalnya event mau ndak mau nomor satu bang, mengangkat suatu hype itu nomor satu event. Kalau kataku sekarang berbarengan sih, karena selain event juga penghobis baru nih banyak yang harus dirangkul, dan penghobis baru tuh nggak tahu event. Nah, Jadi itu merangkul-rangkul, benar sih katanya bos-bosku bilang lebih baik kita tuh sama bocil sama apa, karena di situ juga pasti ngajak bapak ini. ya puncak dari step untuk dia mau ke kontes kan gitu. Pertama main ini tahu ada kontes, dia pengen ikut, ngajak bapaknya gitu loh. Dan nggak sedikit kayak di Bali tuh ada anak kecil minta foto sama aku kan gitu. Terus bapaknya tuh yang ini seneng sekali nonton YouTube-mu kayak gitu kan. Kita tuh sangat bersyukur lah masih ada teman-teman di luaran sana, bocil-bocilku istimewa, kalian is the best. Nanti kita ada NGA lah, kita ada NGA, tapi Khusus bocil ya. khusus bocil. Jadi di YouTube nanti kita GA di 100.000 subscriber, kita kasih Limbata HF 5 dah. Bebian Limbata HF size 567 cm, 5 ekor nanti. Caranya penuhin kolom komentar setiap postingannya Bang Eka, nanti kita undi di 100.000 subscriber gitu. Dan pastikan kalian udah follow juga TikTok, kalau ini TikTok, dan subscribe YouTube-nya Bang Eka. Nanti aku TikTokmu banyak bang, yang mana? Eka Setiawan sama Bang Eka Store. Itu Dua Bang aja. Setiawan sama Bang Eka Ya, Store. itu yang utama. Kalau yang lain-lain tuh hanya untuk cadangan, kalau itu kepenet itu aja sih. Karena emang kayak gitu. Oke kok. Thank you banget udah mau hadir di sini, dan mudah-mudahan ini bisa menjawab keresahan-keresahan dari teman-teman yang udah selalu tanya ke Bang Eka. Intinya kalau kalian mau ikut kontes, kalian pelajari regulasinya. Pastinya kalian harus ini menurut Bang Eka yang paling penting adalah circle kalian harus anak kontes. Karena kalau kalian di luar circle anak kontes susah guys. Karena anak kontes itu biasanya punya informasi yang A1. Wih, regulasinya berubah. Wih, ini begini, ini begitu. Juri ini begini, juri ini begitu. Masuk ke circle yang tepat. Ingat tuh guys ya. Dan kontes ini adalah sebuah pembuktian bahwa kalian jago progres. Makanya Limbata HF itu sampai sekarang belum ada yang bisa dibilang jago progres Limbata HF, karena belum ada kontesnya. Belum ada Gitu. kontesnya. Ajang untuk membuktikan diri belum ada. Belum ada, cuman kan by pandangan orang gitu. Oh, ini ikan ini cakep,
karena ini nih dari sudut pandang orang aja gitu loh, bukan sudut pandangan dari sebuah event atau kontes kayak gitu. Oke guys, sekian dulu hari ini Tara Thank you buat kalian yang sudah mantengin. Jangan lupa like, subscribe serta komen. Dan Korobi apa TikToknya kok? Animal Home 14 Store. Dan itu masih jualan ikan juga, buat kalian yang mau cari-cari ikan bisa mampir ke sana. Dan sekian dulu hari ini. Bye bye bosku. Adios.